Haid di waktu sholat. Bagaimana ketika mendapati haid di waktu sholat sementara belum sempat sholat di waktu tersebut? Seperti wanita yang mengalami haid di waktu Isya, namun belum sempat menunaikan sholat Isya. Simak jawabannya dalam video berikut ini. Haid di waktu sholat sementara belum sempat sholat. Jika kita mandi suci setelah haid sekitar jam 6.15 pagi, karena bangunnya kesiangan dan sebelum haidnya sudah masuk waktu Isya namun belum sholat Isya. Pertanyaannya, sholat subuh boleh ditunaikan tidak karena melihat waktu sudah kesiangan? Kemudian qadha sholat Isya-nya dikerjakan di pagi itu atau menunggu Isya? Dari pertanyaan yang disampaikan, kami menganggap ada 3 permasalahan. 1. Suci sebelum atau di waktu subuh, namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. 2. Mengalami haid di waktu Isya, namun belum sempat menunaikan sholat Isya. 3. Teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita uraikan satu persatu. Kasus pertama, suci sebelum atau di waktu subuh, namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. Ada 2 kewajiban yang harus dilakukan untuk ia mengalami seperti ini. A. Mengqadha sholat subuh, karena yang menjadi patokan adalah waktu sucinya, bukan mandi besarnya. Selama darah haid berhenti di dalam waktu sholat, saat itu pula dia berstatus kembali layak dibebani kewajiban ibadah, maka saat itu pula dia wajib melakukan sholat sesegera mungkin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menegaskan, wanita haid yang mengakhirkan mandi besar atau janabah sampai terbit matahari, padahal dia sudah suci haid dari sejak awal waktu subuh atau di ujung malam, dia wajib mengqadha sholat subuh tersebut. Fatwa Ibnu Baz. B. Bertaubat kepada Allah. Karena dia telah mengulur waktu bersuci, yaitu mandi besar, sampai keluar waktu sholat. Ini termasuk dosa besar dan wajib ia bertaubat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kembali menjelaskan, menunda-nunda mandi besar seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, demikian pula wanita yang haid. Mereka wajib mandi segera di waktu sholat, kemudian wajib segera melakukan sholat tersebut. Adapun jika menundanya, maka mereka berdosa. Berdosa karena perbuatan tersebut, sehingga mereka wajib bertaubat dan wajib melakukan sholat yang bersangkutan. Fatwa Ibnu Baz. Kasus kedua, haid di waktu Isya, namun belum sempat menunaikan sholat Isya. Ada 3 pendapat ulama terkait kasus ini. Pendapat pertama, selama masih sempat melakukan takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha. Pendapat kedua, selama waktu masih cukup untuk melakukan sholat secara sempurna, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga, selama waktu mencukupi untuk melakukan 1 rakaat, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga ini, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang sempat mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah masuk dalam 1 sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, selama yang bersangkutan saat suci di waktu Isya, rentang waktunya cukup untuk melakukan 1 rakaat sholat Isya, maka dia wajib mengqadha sholat Isya-nya. Jika tidak, maka tidak wajib mengqadha. Waktu sholat Isya dimulai sejak hilangnya cahaya kemerahan di ufuk barat sampai pertengahan malam. Berdasarkan penjelasan malaikat Jibril alaihissalam saat menjelaskan waktu-waktu sholat fardu kepada Nabi SAW. Waktu sholat maghrib selama belum habis cahaya mega di ufuk barat. Adapun waktu sholat Isya membentang sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Setengah malam cara mengukurnya, dijumlahkan jam antara awal waktu sholat maghrib sampai dengan subuh, kemudian dibagi 2. Misalnya sholat maghrib pukul 18, sholat subuh pukul 4.30, maka jumlahkan jamnya diperoleh 10 jam 30 menit. Kemudian dibagi 2, maka diperoleh akhir sholat Isya yaitu pukul 11.15. Kasus ketiga, teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Pertama, qadha harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak perlu menunggu tiba waktu sholat yang bersangkutan. Hal ini karena Nabi SAW bersabda, siapa yang tertidur hingga ia melewatkan sholat atau terlupa, hendaklah ia mengerjakan sholat saat ia ingat. Bahkan jika bertepatan dengan waktu terlarang sholat pun tidak mengapa, berdasarkan keumuman hadis di atas. Kedua, menjamak sholat yang mungkin dijamak. Sholat yang bisa dijamak adalah zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya.
Jadi, jika suci di waktu asar, maka dia wajib mengqadha sholat duhur dan asar dengan cara menjamak. Atau suci di waktu isya, maka wajib mengqadha sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Dalam Zadul Mustaqni diterangkan, siapa yang berstatus layak mendapat kewajiban sholat, seperti saat wanita haid suci kembali, sebelum keluar waktu sholat tertentu, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut dan menjamak sholat sebelumnya jika memungkinkan untuk dijamak. Ar-Raudhul Murbi'. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.